Oke guys, kok nge-lag ya? Halo teman-teman. Halo guys, teman-teman, guys semuanya, Bapak Ibu, Paman, Tante. Mas-mas, mbak-mbak semuanya. Malam ini aku dan Ija Kita akan review anjay. Kenapa sih anjay? Buku-buku kita. bukunya dia banyak guys. Dia sudah mau membuka perpustakaan mini di rumahnya. Dan Kalau ini kalau aku cuma 3 guys. Nih, enggak sih, ini enggak, belum ku baca. 2 aja. itu Itu belum, ini enggak, belum juga, belum selesai juga ya. Ini juga belum. Kalau ini buku-buku buku bikin orang stres ya kakak-kakak. Tuh enggak kelihatan lagi judulnya. plastik sih buku kita. Iya, iya sih. Ha, Gimana ya? Kelihatan gak sih? Silau. judulnya apa tuh kakak? Aku duluan, Kak, kamu duluan dong. Gak usah, kita cantolin aja. Gimana ya? Ribet banget sih ternyata jadi content creator. Orang-orang bisa niat ya jadi konten creator. Letoy enggak sih, guys? Oke, di mana ini di sininya? Oh iya. Oke guys, jadi aku mau yeping, bukan review. Aku nggak bisa mereview. Sama aja nggak sih tapi? Iya. Pertama adalah buku Janji dari Terelie. Apa sih kok malah ASMR? Jadi itu bukunya aku suka banget sumpah. Itu buku ketiga yang aku baca guys ya. Dan itu sangat berkesan bagiku. Karena apa? Karena ceritanya bagus banget. Udah. bukunya bukunya bagus banget. Karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari sini guys. Kemarin pas morning morning insight di sekolahanku aku bawa ini tahu, nyeritain ini di depannya Bu Rizka. Oke. Wow. Dan kata Bu Rizka memang novel Terelia ini bagus-bagus. Ini bagus banget sih. Kalian harus baca. Ini tentang apa ya? Tentang seseorang namanya Bahar yang dia tuh dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi dan peminum pemabuk ya, peminum alkohol ya. Nah, terus dia dia tuh di pesantren. Dia di pesantren terus dia buat masalah sampai temannya tuh meninggal satu gara-gara dia bangunin sahur pakai meriam bambu. Sedangkan sedangkan bangunan kayak kamarnya gitu terbuat dari kayu. Jadi terbakar, terus temannya ada yang nggak bisa lari karena pincang. Jadi kebakar deh di dalam itunya. Terus dia ngomong sama buyanya, sama pemimpin pesantren ini kalau misalnya kamu nggak bakal ngeluarin aku gitu. Tapi si buyanya bilang, dia ngasih 2 pilihan. Karena si Barnya ini memang pengen keluar dari pondok itu, buyanya kasih 2 pilihan. Kamu boleh keluar, cuma kamu harus nurutin 5 pusaka yang kukasih, 5 pesan yang kukasih. Kalau enggak, kalau kamu ndak mau janji sama 5 pusaka yang kukasih ini, kamu tetap di sini. Bodoh amat kamu mau ngapain di sini, jungkir balik kah? Kasarannya gitu sih. Nah, mungkin kan seorang buya ngomong kayak gitu ya. Jadi si Baharnya mengiyakan. Dikasihlah 5 pusaka itu. 5 pusakanya tuh selalu menghormati dan membantu tetangga, terus melindungi yang lemah dan yang teraniaya, terus tuh jujur dan tidak mencuri, terus bersabar atas apapun ujianmu. Terus yang terakhir bersedekah, bersedekah dan bersedekahlah gitu guys. Jadi tuh pas dia keluar dari pondok itu Jul, dia punya tetangga. Dia tuh kan kayak berkelana gitu loh dari satu kota ke kota yang lain. Terus tuh dia sen banget dia tinggal di kos gitu kan. Terus tuh dia tuh dikenal orang tuh bukan bukan orang baik gitu loh. Nggak ada yang mau deketin dia. Terus tuh Image-nya udah jelek gitu ya. iya udah jelek gitu. Kayak memang gak ada yang
terus tuh nggak ada yang mau bantuin dia, jadi tuh dia jadi kuli panggul, pokoknya apa yang bisa dikerjain dia kerjain. Terus itu dia buka servis elektronik. Awalnya nggak ada yang mau make jasanya karena itu terkenal buruk, itu terkenal suka judi dan lain semacamnya. Tapi karena dia awalnya ngasih gratis, jasanya tuh secara gratis, jadi dan terpercaya gitu loh, setelah dibaikin itu berfungsi dengan baik gitu loh. Jadi orang banyak datang. Nah, di situ juga dia ketemu sama salah satu cewek. Dia naksir sama salah satu cewek yang kerja di toko emas. Bukan kerja sih, yang punya, anaknya yang punya gitu. Namanya Delima. Entah itu, kasihan banget sih, dia akhirnya menikah. Tapi dia sebenarnya nggak punya apa-apa, sedangkan yang dinikahin ini kalau nggak salah Cina. Cina terus tajir kan pasti. Nah, terus dia nggak punya apa-apa deh, tapi dibantuin sama tetangga-tetangganya, guys, karena dia suka bantu tetangga-tetangganya. Jadi banyak yang bantuin gitu. Pokoknya panjang lah ini ceritanya, kalau diceritain mah nggak cukup durasinya. Kalau ini aku nggak. 2 menit. Iya kan? Kalau ini aku nggak paham sudah aku mau ceritain ini. Aku sudah punya sih sebenarnya ini reviewnya ini, Yepingnya ini. Jadi ya nanti aja. Aku juga punya tapi belum kebaca, guys. Nah, sekarang Ija, guys. Ija banyak nih, guys. Berapa buku ini? 5. Hai, guys. Yang mana duluan, guys? Oke, guys, pertama-tama ini. Ini judulnya Invalidate, karyanya Faradita. Aku awalnya baca ini tuh dari Wattpad dulu banget, SMP deh kayaknya. Ini tuh ceritanya tentang ini tuh ceritanya tentang cewek. Si cewek ini tuh dia nggak bisa jalan gitu kan, guys. Namanya Pelita kalau nggak salah. Oh iya, namanya Pelita Senja. Nah, terus dia ketemu sama cowok. Dia ini kayak cowok apa ya? Kalau bahasa Wattpad itu kayak bad boy gitu deh. Terus pokoknya si cowok ini namanya Dewa kan. Dewanya ini kayak sangat untouchable, alias pokoknya sangat-sangat out of reach gitu deh. Bingung aku menjelaskannya bagaimana. Terus si ceritanya si Dewa ini suka gangguin si Pelita gitu, anjir. Kan kayak enggak banget deh kamu ngebully cewek gitu. Nah, terus karena udah sering ketemu gitu ya kan, sering gangguin, nah tiba-tiba si Dewa ini kayak ngelihat sisi lainnya Pelita. Masih ada memang. Iya, cu. Buku seperti gini. Ya gitu, cu. Si Pelita ini ceritanya kayak rutin gitu deh ke apa? Ke panti gitu. Tiba-tiba si Dewa ini ngelihat ngapain sih dia ini ke panti gitu. Pokoknya gitu deh, guys. Cerita cerita tentang bad boy dan cewek North. Tapi bagus deh ini. Ceritanya menurutku bagus, baru karakter developmentnya kayak bagus, apalagi si Dewa. Dia endingnya Dewa beneran jadi laki yang mengayomi ya, dan sangat menyayangi pacarnya. Oh my god. Udah gitu aja. Aku juga lupa sih, ini udah lama banget. Tapi ini buku pertama yang aku beli pakai duitku sendiri. Iya. Iya. Yes. Oh my god. Terus habis. Bentar, kita karena durasinya nggak cukup tadi, kita lanjut part 2. Oke, buku kedua Kayak kitab, guys. komik Junji Ito. Aku suka banget komik horor. Aku punya bukunya Junji Ito ini ada 3, Uzumaki, baru paradoks gitu deh, sama Tommy. Kalau yang ini ceritanya
satu desa gitu guys, satu desa kena kutukan, bukan desa sih, kayak lebih besar dari desa, malah kayak kota gitu. Dia kena kutukan spiral. Jadi ceritanya awalnya si bapaknya cowok ini dia kayak obses gitu sama bentuk spiral. Pokoknya dia ngumpulin semua barang di kota itu yang bentuknya spiral apa segala macam. Terus karena dia obsesi banget kan, jadi dia gila. Dia gila guys. Nih kita kasih lihat tuh. Dia jadi begini. Oh my god. Nah terus habis dia obsesinya makin parah, terus dia meninggal. Nah terus itu guys, pokoknya semua orang yang di kota itu kalau meninggal dia dibakarnya di cerobong asap ini. Kelihatan enggak? Ini. Ya ini gitu. Nah terus semenjak kematian si bapaknya ini, orang-orang sana itu makin punya kejadian-kejadian aneh gitu loh. Karena asap dari pembakaran bapaknya itu kayak ngelilingin langit Serem banget ya sih. sekota. Anjrit. Serem banget. Gitu deh pokoknya. Baru pokoknya ceritanya satu kota terobsesi, bukan terobsesi sih, terkutuk, terus nggak bisa keluar sama sekali, nggak bisa keluar. Gitu deh endingnya, bayi sendiri. Gitu Kalian aja. penasaran nggak? Banyak Bagus, seru, walaupun tebel sekitar. Habis itu ini judulnya Serangkai Karya Valerie Patkar. Aku sebenarnya pengen banget beli semua karyanya Valerie Patkar, tapi aku cuma punya 2 ini, Serangkai sama 1 di rumah belum dibaca. Itu judulnya Logika Asa. Lucu. Ada anotasinya. Ini tuh ceritanya tentang mana ya namanya ya? Namanya Divas. Divas ini dokter gitu, guys. Dokter. Nah, baru dia ketemu sama cowok namanya Devera. Devera ini pembalap gitu deh. Pembalap F1 anjay. Nah, tapi ini tuh bukan tipe romance yang manis-manis aja gitu loh, guys. Soalnya ini kayak dua-duanya punya trauma. Kalau si cowok ini, si Devera, dia trauma diselingkuhin pacarnya gitu. Karena dia mungkin terlalu sibuk banget kan sama si F1-nya ini. Jadi dia ditinggal nikah sama pacarnya. Terus dia jadi kayak pokoknya trauma deh. Terus kalau si Divas ini traumanya dari kakaknya. Kakaknya meninggal kanker. Kenapa sih sedih banget? Sumpah sedih banget, guys. Kakaknya namanya Zakio. Dipanggil Kak Kyo. Ih, sumpah sedih banget, sumpah sedih. Jadi aku kayak pusing. Ini romance-nya kayak Suprit. Romance tapi dark. Iya, jir. Soalnya satu buku ini nyeritain mereka Ditinggal. Pokoknya nyeritain traumanya mereka aja, sama-sama apa ya? Nyembuhin, bukan nyembuhin juga sih, apa ya? Kayak nemenin masa-masa nyembuhin trauma gitu kali ya. Dulu kasihan banget mereka lagi nyembuhin trauma mereka tapi Guys, sumpah. Apalagi sih Kak Kyo ini. Soalnya si Kak Kyo-nya ini walaupun di buku ini udah meninggal kan, tapi dia ada point of view-nya gitu loh. Jadi kan lebih kasihan sedih anjir. Kita kayak ngerti gitu perjuangan dia melawan penyakit itu. dia kemo apa segala macam sampai meninggal, guys. Tapi bagus. Ini tuh sebenarnya kayak lanjutan gitu loh dari buku lain, tapi nggak apa-apa sih dibaca sendiri terakhir.
Aku love banget sama ini. Ini Ini itu lanjutan dari trilogi Shadow and Bones. ada novel juga nggak sih? Iya, 3 seri yang Shadow and Bones. Kali ini ada 2, tapi satunya aku belum punya. Mahal anjir di Peri Plus, gila. Ini berapa kemarin? 200. Allah. Ini ceritanya tentang Icebreaker. Dia tuh seorang penjahat. Bukan penjahat sih, apa ya? Iya, pencuri anjir. Pencuri yang tapi dia jenius. Nah, di suatu hari dia ini dapat tawaran gede banget. Tapi dia nggak bisa ngelakuin sendiri kan, soalnya kayak sangat sangat riskan gitu. Nah, jadi dia ngumpulin tim ini. Jadi timnya sama dia ini ada 6 orang. Itu tuh ada Kas, ada Image, ada Nina, ada Jasper. Kas, Image, Nina, Jasper, Wylan, sama Matias. Ini isinya Inggris guys. Kalau aku sudah nggak tahu ini baca apa. Gak tahu yang ngerti-ngertiin aja. Asbun aja sih, kayak sotoy gitu deh. Nah, mungkin kalau orang Asbun juga nggak bakal merespon seperti ini. Tahu? Nih. Nah, begitu. Wonu. Oh my god, di dalam sini Iya guys, ada lengket. lengket ya ampun. Ada Wonyu. Wonogojo. Soalnya ini nggak dapet jir. Nggak dapat itu ya. Apa namanya? Bookmark. Kayaknya buku luar negeri nggak ada bookmarknya deh. Gila deh. Pengen nggak sih pakai ke itu? Pengen. Bagus banget itu buku-buku yang Mm-mm. ini belum semua buku Jul, kamu harusnya bawa semua buku walaupun yang belum dibaca aku mau pamer ke orang-orang. Aku juga mau pamer tahu tapi belum dibaca. Gak apa-apa nggak sih, kayak aku punya nih semua bukunya. Ini bagus deh guys, soalnya kayak fantasi itu. Kalau Shadow and Bones-nya itu nyeritain tentang The Grisha gitu. Grisha itu kayak apa ya? Mereka itu prajurit gitu, kayak tentaranya istana, cuman mereka itu punya kekuatan gitu. Jadi kayak dikelompokkan masing-masing gitu deh. Ada yang bisa ngerubah bentuk, ada yang bisa anuin pikiran, ada yang bisa apa ini ya? Ada yang bisa manipulasi detak jantung. Gila nggak Oh sih? my god, gila banget. Kalau ini tentang itu sih, tentang cerita si 6 orang ini buat Bagus banget ya kalau buku nyelesain dikasih kayak gini-ginian. nyelesain misi buat pencurian gede itu deh. Kalau di buku pertama ini ceritanya mereka mau enggak deh, yang lain. Iya deh. Ih, pokoknya bagus deh. Bagus. Ini tahun lalu ya kan beli ya? Enggak, udah lama. 2023. Ini tuh sebenarnya mau diadaptasikan sama Netflix, cuman nggak jadi, anjrit, bayangin. Tapi bagus, seru. Ini aku belum baca, aku baru baca 1 bab. Dia ini 1 buku itu beda-beda gitu kasusnya. Keren banget. Ini bukunya Agatha Christie. Aku baca yang Poirot's Early Cases, kasus-kasus perdana Poirot. Si Poirot ini dia panglima. Oke guys, segitu aja review kita kali ini. Sebenarnya aku udah baca buku Laut Bercerita, cuma bukunya masih melayang ke orang-orang. Iya, aku tadi mikir mau bawa buku Laut Bercerita, cuman aku mikir kayak Lia kan ada, jadi nggak usah bawa sekalinya. Bukunya lagi melayang di orang-orang guys. Orang-orang di tempat kerjaku lagi sibuk membaca buku.
Seru banget, Alhamdulillah. seru banget. Aku mau juga. Segitu aja. Ntar dulu, Oh, belum kah? aku mau menceritakan cikal bakal aku suka novel-novel ini. Ini aku baru suka baca buku tahun lalu, guys. Pas lagi ribut-ributnya soal pilpres. Iya, itu sempil. Itu kan bikin kita jadi kepo ya sama keadaan-keadaan sekitar ya. Aku begini mau Sekitar ke hidung. pasti bisa sih ada reviewer kayak kita ini cengengesan. Jadi terus aku melihat suka membaca buku. Jadi aku kayak aku juga mulai membaca buku ya biar aku ini miskin banget ya, namanya kosakata tuh aku miskin banget. Banyak nggak taunya tapi Sama sih. nggak sih. Dia udah tinggal bahasa Jermannya ya. Mau banget. Ya hampir dia baca buku setebal ini, guys. Isinya bahasa Inggris semua. Bacalah Wattpad sedari kecil. Sangat menghibur kebodohanku. Kebodohanku sangat terhibur, guys, karena dia. Tapi terima kasih ya review berteman dengan Ija. Kamu akan suka membaca buku, menonton drama, tapi aku belum masuk adalah membaca komik dan menonton anime. Belum masuk Itu aku. seru, guys. Belum masuk itu, guys, di tahap itu. Sebenarnya aku dari dulu kalau baca buku tuh nggak suka yang sejarah, jir. Mau buku sejarah. Sebenarnya suka sih, tapi kayak Malas aja. kalau buku sejarah Indo kayak males banget. Tapi aku dulu kalau di MTS kan ada pelajaran SKI yang sejarah Islam itu kan, itu aku suka. Aku bacain LKS-nya semuanya, cerita-ceritanya aku suka. Soalnya kayak baca cerita kan. Iya sih. Nah, terus sejarah Indonesia ini kan kebolak-balik iya, ya. jadi kayak Yang mana yang betul kita nggak tahu. nah, terus pas tahun lalu rame banget kan tentang Indo yang amburadul. Emang dari dulu sih, cuman kita aja yang baru sadar. Kita baru melek politik, guys. Pasti. Baru deh aku lihat-lihat buku-buku histori fiksi. Soalnya kalau yang buku sejarah asli kayak Apa sih? pusing. Nggak tahu yang mana kan yang mau dipercaya kan. Iya, jir, sumpil. Ih, gila orang-orang. Saya orang merekayasa sejarah. Iya. Bisa sih. Kan setiap pemimpin tuh punya mereka membuat cerita mereka sendiri. Itu sudah gila. Apalagi yang cerita itu. Apa? Yang tragedi yang 98 itu. Gila banget. Masa nggak ada yang ngangkat suara, nggak ada yang ngangkat itu kasusnya. sudah anjir. Udah berapa kali Malah mau dihapuskan lagi sejarahnya. Gila banget sumpah. Padahal itu sudah banyak yang tahu, hampir semua Itu sudah tahu. Saksinya aja bahkan masih ada sampai sekarang anjir. Dosa anjing lu. Kenapa nggak ada yang berani ngangkat? Nggak ada yang berani nuntasin itu kasus gitu. Itu sangat menarik. Soalnya kita suruh vigilante ke sini. Kita aja yang jadi vigilante. Vigilante cengengesan. Nanti kita cekikikan anjing sambil mau ketawa tapi. Jadi guys, itu aja review dari kami. Bye.